Menurut saya sih belajar nurani itu sangat banyak manfaat. Bisa untuk melihat kesehatan kita. Terus yang penting, lebih penting menurutku sih untuk ya sedikit membuka misteri kehidupan. Yuk kita mumpung ngumpul, kita belajar mendengarkan nurani. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya ya Uti. Jadi gini ya, saya ini kan sedang belajar lempeng. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu suka bingung. Lempeng itu gimana ya gitu loh. Nah, jadi karena saya bingung, saya punya prinsip ya udahlah, yang penting saya jadi orang baik. Nah, kalau menurut Uti gimana? Ya, baik itu kan bagus. Tetapi kalau menurut saya ini nggak cuman mandek di situ. Karena semua yang baik-baik itu juga belum tentu lempeng. Nah, kalau lempeng itu kan benar. Iya. Nah, kalau menurut Ibu? Berdasarkan dari pertanyaan tadi, pengen hidup lempeng yang sudah coba saya praktekkan, ini kebetulan anak saya kan udah berkeluarga. Wajarlah perdebatan, permasalahan muncul dalam keluarga. Nah, satu saat mereka saling mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingganya rebut bener. Nah, karena itu akhirnya nggak menyelesaikan masalah, sehingga tanyalah ke saya. Seandainya saya menggunakan pikiran dan perasaan, saya mesti langsung membela anak saya. Anak saya pasti yang paling benar, paling lempeng. Tapi saya terus mencoba mendengarkan nurani. Nah, berdasarkan dari apa yang saya rasakan, hanya saya sampaikan dan saya berani menyampaikan ke anak saya kalau anak saya yang nggak lempeng. Dan akhirnya anak saya ya mau menerima. Sehingga saya juga menambahkan di situ, bukan berarti kamu nggak lempeng terus nggak akan bisa lempeng, tetap bisa. Saya juga menegaskan lagi, jangan karena merasa benar terus akhirnya melebihi porsi senangnya, sementara yang merasa nggak lempeng juga jangan melebihi porsi. Itu yang saya lakukan. Iya. Saya punya pengalaman seperti itu sih Bu. Jadi waktu itu pernah ada teman saya itu ribut lah dengan orang gitu. Nah, karena ya saat itu saya tidak mendengarkan nurani ya memang. Jadi karena rasa nggak enak, karena rasa ya setia kawan mungkin ya, saya tetap di situ saya membela dia sih gitu. Padahal sebenarnya saya tahu ya dia yang salah gitu loh. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya gini, apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh Ibu ini, menurut saya sudah benar. Dalam menyelesaikan permasalahan, Ibu ini mendengarkan nurani. Tidak berdasarkan perasaan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Mbak ini kan karena rasa iwuh bekewo, nggak enak, apalagi itu temen. Sehingga apapun yang dilakukan oleh temen sekalipun itu salah, dibela. Akan dibela. Nah, ini berarti tidak menggunakan nurani dalam memutuskan sesuatu. Nah, itulah gunanya kita mendengarkan nurani. Selalu kita belajar supaya tahu mana yang lempeng, mana yang hanya baik. Nah, kalau memang iya, katakan iya. Kalau memang tidak, ya katakan tidak. Itu baru lempeng. Ya, jadi memang mendengarkan nurani itu, jadi memang manfaatnya banyak ya, Uti ya. Kalau yang selama ini kan kita belajar untuk melihat kesehatan gitu ya. Nah, menurut saya sih belajar nurani itu sangat banyak manfaat. Bisa untuk melihat kesehatan kita. Terus yang penting, lebih penting menurutku sih untuk ya sedikit membuka misteri kehidupan. Mana tahu loh kalau misalnya seperti Ibu ini, anaknya ini berantem sama mantunya. Kalau nggak pakai nurani, mana tahu mana yang lempeng, mana yang tidak lempeng. Nah, itulah keuntungan kita belajar lempeng. Ya. Dan belajar mendengarkan nurani ya. Jangan lupa, tolong bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.